Selain krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang sedang kita hadapi, kita sedang menghadapi suatu krisis moral dari pejabat negara kita. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkait dengan perilaku dari pejabat negara kita. Baru-baru ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita yang bahkan itu disebabkan dan dilatar belakangi oleh pejabat negara itu sendiri. Misalkan kita tidak bisa lupa banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Ya, kemudian ada upaya untuk pelemahan KPK. Selanjutnya adalah penyebaran COVID-19 yang menurut beberapa orang diakibatkan oleh arus balik dari libur panjang Lebaran Idul Fitri kemarin. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini disebabkan oleh ketidakmampuan kekuasaan memberikan contoh terhadap bagaimana masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Kemudian banyak sekali ya kejadian-kejadian yang terjadi di tataran politik nasional kita, misalkan seperti transaksi jabatan di BUMN, di kementerian, dan lain sebagainya. Dan bahkan yang terbaru, yaitu postingan dari BEM UI yang menyatakan Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service, yang sebelumnya juga saya sudah buat kontennya. Ini adalah seluruh keadaan yang menurut saya perlu untuk kemudian kita bicarakan, ya, kemudian kita buat dalam suatu konten agar kemudian kita tidak lupa bahwa benar ya, sekarang kita sedang menghadapi suatu masalah besar, bukan hanya masalah krisis ekonomi, tetapi kita sedang menghadapi krisis kesehatan. Selain itu juga ada krisis morality di tengah krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Atau mungkin justru krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini disebabkan oleh krisis moral yang dimiliki oleh pejabat negara kita. Nah, di konten kali ini kita akan membicarakan hal itu. Apakah ada kaitan antara hilangnya nilai-nilai morality dari pejabat negara kita kemudian berdampak pada hancurnya ekonomi negara, kemudian pandemi COVID-19 yang tidak bisa diselesaikan sampai hari ini. Berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang pandemi COVID-19 pasti berhilir pada public policy yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pejabat negara kita hari ini, para pengambil kebijakan, misalkan pada tataran presiden, ya, atau pada tataran kementerian misalkan, yang memang menanggulangi atau berwenang untuk mengeluarkan kebijakan pada sektor kesehatan dan ekonomi. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang harusnya memang membutuhkan suatu gagasan dan strategi yang baik ketika memang kekuasaan berusaha memberikan atau menawarkan solusi terhadap masalah yang terjadi. Misalkan kita sedang menghadapi permasalahan ekonomi, ya, Menteri Ekonomi kita itu mempunyai gagasan apa untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ekonomi, atau Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani mengeluarkan gagasan apa? Ya, jangan kemudian berupaya untuk mengeluarkan kebijakan memajaki rakyat, mengambil uang wakaf, mengambil dana haji. Ya, ini kan bukan solusi, bukan gagasan, tetapi hanya mengambil uang yang sudah ada. Maksud saya, gagasan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian ada inovasi yang diciptakan oleh negara dalam situasi pandemi seperti hari ini. Itu yang pertama, ketika kita berbicara tentang krisis ekonomi, gagasan apa yang bisa dilakukan oleh Menteri Ekonomi kita atau Menteri Keuangan kita. Kemudian berbicara tentang kesehatan, ya, berbicara tentang krisis kesehatan, pertanyaannya adalah gagasan apa yang ditawarkan oleh kekuasaan kita misalkan untuk menangani permasalahan kesehatan kita. Sejak awal pandemi COVID-19 ini, perlu saya ingatkan kembali kepada kita semua, sejak awal pandemi COVID-19 muncul di Indonesia, kemudian menjadi suatu penyakit yang membahayakan sehingga menciptakan darurat nasional kesehatan kita, banyak sekali tarik ulur antara kekuasaan di daerah dengan di pusat. Ya, di satu sisi pemerintah pusat menyatakan pandemi ini adalah sesuatu hal yang biasa, tetapi di sisi lain pemerintah daerah misalnya di DKI waktu itu sudah
menyampaikan bahwa ini pandemi ini adalah sesuatu hal yang memang benar-benar nyata gitu loh. Ketika pandemi itu pertama kali terjadi di Indonesia, ada semacam kesimpang siuran informasi yang didapatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat sejak awal ya sudah dihadapkan dengan ketidakoptimisan kita terhadap munculnya sebuah solusi terhadap masalah kesehatan kita. Kemudian berlanjut sampai hampir 2 tahun pandemi COVID-19 masuk di Indonesia, kita tidak berusaha untuk melakukan atau menunjukkan keseriusan kita untuk menciptakan solusi yang tepat. Misalkan seperti kita membuat vaksin sendiri, atau mungkin ada vaksin Nusantara ya yang kemudian diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan kita. Tetapi harusnya ya kalau memang itu memang sudah ada upaya yang serius dari kekuasaan, dari pejabat negara kita, dari mungkin tataran pemerintahan di eksekutif untuk kemudian berusaha mengambil atau bekerja sama bermitra dengan para orang-orang yang melakukan penelitian itu untuk menemukan solusi atau menciptakan suatu vaksin yang memang benar-benar berasal dari Indonesia. Sehingga ketika vaksin itu memang benar-benar ada, kita sudah tidak membutuhkan lagi Sinovac, vaksin-vaksin yang kita impor dari luar negeri, yang walaupun dengan harga murah, tetapi yang namanya vaksin impor pasti kita bayar, kan seperti itu. Maksud saya, kalau memang vaksin nasional itu sudah ada, ya maka kita nggak perlu untuk kemudian menghabiskan uang banyak, uang negara, uang rakyat berlebihan untuk membeli vaksin, tetapi kita hanya berupaya untuk mengembangkan vaksin yang ada di dalam negeri kita. Nah, harusnya memang solusi-solusi yang seperti ini ditawarkan, dimunculkan oleh pejabat negara kita di Kementerian Kesehatan atau di eksekutif, agar kemudian ya tadi krisis ekonomi yang pertama tadi itu bisa teratasi, sehingga uang yang digunakan oleh negara untuk menyelesaikan pandemi ini bukan hanya dititik beratkan pada kita beli vaksin, kita pengadaan vaksin, bukan, tetapi uang yang harusnya misalkan 600 triliun kita gunakan untuk membeli vaksin saja misalkan. Kalau vaksin nasional kita punya, ya mungkin kita hanya mengeluarkan uang 150 triliun gitu loh. Ada 450 triliun yang kita hemat, dan 450 triliun itu kita gunakan untuk menyeimbangkan ekonomi dan kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat gitu. Karena kita tahu bahwa di tengah pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat, banyak rakyat yang tidak bisa merasakan kehidupan yang layak karena mereka harus berdiam diri di rumah, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan yang lebih mengerikan, banyak warga negara yang kemudian dipecat dari pekerjaan mereka karena ketidakmampuan dari perusahaan untuk membayar mereka. Orang-orang swasta kemudian banyak sekali yang terlantar ekonomi mereka karena pandemi COVID-19. Dan ini harusnya diperhatikan oleh kekuasaan apabila memang kekuasaan memang benar-benar mencintai rakyatnya. Pemerintah mempunyai rasa empati terhadap kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyatnya. Itu yang kedua. Kemudian di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis kesehatan, yang saya inginkan adalah adanya kepedulian bersama kita terhadap situasi ini. Bukan hanya rakyat yang harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh kekuasaan, tetapi pejabat negara di lingkaran kekuasaan juga harus menjadi orang yang memberikan contoh terhadap pematuhan protokol kesehatan. Ini menjadi sesuatu hal yang selalu saya ingatkan di beberapa konten sebelumnya. Jangan sampai kemudian rakyat hanya dibebankan untuk mengikuti protokol kesehatan, tetapi pejabat negara, orang-orang di lingkaran kekuasaan justru menjadi pelopor pelanggaran protokol kesehatan. Kita bisa lihat banyak sekali pejabat negara yang kemudian justru menciptakan kerumunan, melanggar protokol kesehatan. Jangan heran misalkan warga negara, ya rakyat yang ada di daerah-daerah itu ada yang beranggapan bahwa pandemi ini nggak ada, pandemi ini hanya konspirasi, pandemi ini ya hanya bualan belaka gitu. Ada juga yang menyatakan bahwa loh kok kami dibatas-batasi untuk beraktivitas, sedangkan pejabat negara bisa kunjungan kerja, pejabat negara bisa menciptakan kerumunan. Kami mau melakukan kegiatan masyarakat, melakukan resepsi pernikahan itu dibatasi oleh protokol kesehatan. Sedangkan pejabat negara yang mempunyai kekuasaan ada di tangan mereka melanglang buana ke seluruh Indonesia, bisa melakukan kunjungan kerja, justru menciptakan kerumunan. Dan tidak sedikit juga yang kemudian kerumunan itu menciptakan klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, ini harusnya sesuatu hal yang
sama-sama diperhatikan oleh kekuasaan kita, harusnya dipahami oleh kekuasaan agar kemudian kita sampai pada ujung yang sama. Rakyat sampai bersama dengan kekuasaan pada ujung yang satu, yaitu pandemi COVID-19 dapat diselesaikan dan krisis ekonomi bisa kita atasi secara bersama. Selain itu juga, selain krisis kesehatan dan krisis ekonomi, ada semacam krisis morality seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang pejabat negara kita ini kan adalah orang-orang yang memang kita anggap sebagai orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang kemudian punya kapasitas ya. Tetapi justru yang tampak beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kemudian pejabat negara yang tidak mempunyai moral yang baik, ya, tidak punya nurani. Kenapa saya bisa berani menyampaikan hal yang seperti ini? Masa iya di tengah pandemi seperti ini, di tengah masyarakat mengalami kesusahan, kesengsaraan, ada pejabat negara yang berani melakukan tindak pidana korupsi? Bahkan yang dikorupsi itu adalah dana bantuan sosial misalkan, yang diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Ya, rakyat akan dipukul dua kali. Pertama, rakyat harus menghadapi krisis kesehatan. Yang kedua, ketika mereka berharap untuk mendapatkan kehadiran kekuasaan berupa bantuan dari negara, ya, bantuan yang harusnya mereka dapatkan itu kemudian dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pejabat negara yang tidak mempunyai nurani tadi. Nah, ini kan semacam dipukul dua kali. Ya, kasihan maksudnya rakyat. Pejabat-pejabat ini harusnya berpikir, bapak-bapak ini kan sudah diberi gaji oleh negara, sudah mendapatkan penghasilan tetap dari negara. Ya, di tengah pandemi seperti ini kan kita harus punya rasa solidaritas yang tinggi. Pejabat negara bahkan harusnya memangkas setengah gaji mereka untuk kesejahteraan rakyat, harusnya seperti itu. Karena rakyat di daerah banyak sekali yang nggak makan, gitu loh. Karena ketika pandemi COVID-19 dan krisis kesehatan sedang dihadapi oleh rakyat itu seakan-akan terancam nyawa mereka karena dua hal. Yang pertama karena krisis kesehatan, ya, pandemi COVID-19 yang mengancam mereka ketika mereka keluar rumah. Dan di sisi lain, ketika mereka berdiam diri di rumah, mereka terancam mati karena kelaparan. Karena mereka tidak bisa beraktivitas. Banyak sekali masyarakat yang kemudian merasakan kelaparan, ya, kesengsaraan. Dan ini harusnya dipahami, dan rasa empati terhadap masalah ini harusnya ditanamkan di dalam kepala dan nurani dari pejabat negara kita. Kemudian pejabat negara, ya, yang saya sampaikan kemudian di dalam krisis kesehatan dan krisis ekonomi, krisis morality juga. Ya, misalkan kalau pejabat negara tidak mampu memang benar-benar memberikan kontribusi, menawarkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi ketika sudah dibayar menggunakan uang negara, iya, tahu malu lah gitu maksudnya. Pejabat negara, ya, setelah tidak mampu, benar-benar merasa tidak mampu untuk menjadi solusi atau menawarkan solusi terhadap masalah yang terjadi, ya, mengundurkan diri dari jabatan. Mungkin ada orang yang lebih pantas dan layak untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Kalau bapak-bapak sebagai pejabat negara sudah tidak mampu lagi, ia merasa diri gitu loh. Maksud saya gini, saya menginginkan moral-moral pejabat negara kita ini sama seperti orang-orang di Jepang atau di beberapa negara di Eropa. Ketika mereka itu gagal, pejabat negaranya gagal memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi, mereka sadar diri. Yang mereka lakukan adalah mengundurkan diri dari jabatan. Bahkan yang lebih ekstrim kalau di Jepang, kalau mereka merasa gagal, ya, mereka lebih takut terhadap sanksi sosial. Bahkan banyak yang bunuh diri. Di negara kita enggak, seakan-akan rasa malu itu mahal sekali. Rasa malu itu, ya, udah jadi barang yang mewah di negara ini. Pejabat negara seakan-akan nggak punya malu. Mereka gagal memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, mengharapkan solusi, rakyat mengharapkan solusi, tetapi pejabat negara kita tebal mukanya. Pejabat negara kita tetap berdasi, berjas mengkilap, dan bersepatu yang gagah, tetapi rakyat sengsara. Rakyat merasakan betul, ya, dampak dari krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang sedang kita hadapi.